jam yang lalu, aku pikir aku adalah wanita paling bahagia di dunia ini. Tapi tak disangka, aku justru didorong ke neraka dalam laut oleh pria yang ku cintai dan sahabat karibku sendiri. Tolong, tolong, tolong. Arga, kita ini di mana? Tadi bukannya kita sedang berlibur di kapal pesiar bersama Manda? Aku dan Arga yang sedang berlibur. Manda, apa yang kamu bicarakan? Kakakku memperlakukanmu seperti harta. Keluarga kami menganggapmu keluarga. Kamu diam-diam bersama Arga. Aku dan dia itu suami istri. Kakak, jangan sebut kakakmu yang mati muda itu. Hatinya hanya memikirkanmu. Kalau bukan karena dia yang ingin memberikan semua Samwijaya untukmu, dia mungkin gak bakal mati secepat itu. Apa maksud perkataanmu ini? Apa kematian kakakku juga ulah kalian? Waktunya hampir habis. Kita harus menyiapkan lokasi. Ayo pergi. Arga. Apa yang akan kamu lakukan? Aku masih mengandung anakmu. Itu hanya anak haram. Manda juga mengandung anakku. Lagi pula, kalau anak hilang masih bisa dilahirkan lagi. Tapi kalau harga diriku hilang, itu nggak bisa direbut kembali. Sudah 5 tahun ayahmu yang tua itu tetap meremehkanku. Setelah kamu mati dan aku dapat sahammu, aku akan membuat si tua itu berlutut di hadapanku dan melihat dengan jelas apakah aku pantas untukmu. Nia, di kehidupan berikutnya jangan sebodoh ini lagi. Bohong. Semuanya bohong. Anakku. Enggak, aku nggak boleh mati. Pantasan saat waktu melahirkan udah dekat. Arga, tiba-tiba ajak aku jalan-jalan ke laut, bahkan menyewa kapal kargo komersial. Ternyata dia mau aku mati di sini, di tengah laut. Bahkan kalau aku mati di sini, aku bakal sulit temukan orang lain. Sayang, jangan takut. Ibu pasti lindungi kamu. Gak boleh. Airnya gak boleh masuk lagi. Kalau terus masuk, kontainernya bakal tenggelam. Tenang dulu. Baru bisa kamu solusi. Kamu bilang apa? Nia, aku kenapa? Ayah, ibu, ini semua salahku.
Aku nggak jagain Nia dengan baik. Aku lebih berharap yang jatuh ke laut itu aku. Ayah, ibu, pukul aku saja sampai mati. Omong kosong. Dasar brengsek. Anakku. Enggak mungkin terjadi apa-apa. Iya, gak mungkin nih aku bisa meninggal. Dia kan lagi hamil. Gimana ini? Paman, Tante, aku ngerti kalian susah untuk menerima kenyataan. Tapi waktu itu di laut beneran ada badai. Kita semua sibuk menyelamatkan diri sendiri. Nia juga gak sengaja jatuh ke laut. Abis itu Arga berusaha nyelamatin Nia. Dia juga nyaris tenggelam. Kalau bisa, aku rela mati buat menukar nyawaku dengan Nia. Enggak, aku nggak percaya. Cepetan, pergi cari. Cari dia. Dia harus ketemu. Rangga! Ayah kenapa? Ayah! Cari cara. Ada baterai, ada sinyal. Aku bisa minta tolong. Kenapa airnya gak nyala? Gak bisa. Nih, sekarang bukan waktunya gegabah. Gak bisa hubungan lain. Aku harus menyelamatkan diri sendiri. Demi bayi yang belum lahir, aku harus bertahan. Harus mencegah kontainer kemasukan air. Ini kan kapal barang komersial. Di dalam kotak-kotak ini mungkin ada barang yang bisa dipakai. Gak bisa. Harus cari cara buat menutup lubang di kontainer. Ini kayaknya atas pekerja kapal. Selotip. Jangan-jangan aku mau melahirkan. Untuk cuma gerakan bayi. Dengar ya sayang, sekarang belum saatnya kamu keluar. Tunggu sebentar lagi. Sekarang kebocoran sementara sudah teratasi.
Bertahan 1 hari, berarti ada 1 harapan lagi untuk bisa keluar hidup-hidup. Gak bisa, airnya sudah sebanyak ini. Gak tahu berapa lama lagi baru bisa selamat. Nia. Nia nggak mati. Nia di atas laut. Dia terus-terusan berteriak minta tolong. Ayo cepat kita cari dia. Rangga, sadarlah. Sadarlah. Dia sudah. Nia masih hidup. Dia di atas laut. Dia terus-terusan berteriak minta tolong. Ayo cepat kita selamatkan dia. Cepat. Suara apa itu? Nia, jangan takut. Siapapun kamu, datang sini. Nia belum meninggal. Ayo selamatkan dia. Cepat. Nia, jangan takut. Jangan takut. Kita harus cepat pergi. Ayah. Ini semua salahku. Saat itu Nia mau pergi sendiri ke dek kapal untuk menikmati angin. Seharusnya aku bersikeras untuk menemaninya. Kalau enggak, dia enggak bakal... Aku enggak bisa melindungi dia dan anaknya. Aku pantas mati. Kamu memang pantas mati. Kamu bahkan gak bisa melindungi istri dan anakku sendiri. Mati saja. Paman, aku tahu kamu sangat merindukan Nia dan sulit menerima kabar kematiannya. Tapi dokter sudah bilang, tubuhmu sekarang perlu istirahat. Jangan terlalu emosi lagi. Nia udah pergi, tapi perusahaan gak bisa kalau gak ada pemimpin. Kamu tahu nggak, sekarang perusahaan sudah kacau balau. Apa katamu? Ayah, masalah Nia itu semua salahku. Kamu istirahatlah dengan tenang. Urusan perusahaan serahkan saja padaku. Sekarang gak ada yang lebih penting daripada kesehatanmu dan pencarian Nia. Setelah urusan ini selesai, aku akan menerima hukuman untuk menebus dosaku. Aku juga akan membantu. Kemarin aku pingsan karena tertabrak. Terbuka karena ombak.
selotipnya nggak nempel lagi. Kalau lubangnya nggak ditutup, air laut akan banjiri kontainer. Semua barang-barang ini nggak berguna. Oh, ini karet gelang. Berhasil disimpan. Berhasil disimpan. Gak bisa. Meski lubangnya sementara ketutup, tapi airnya masuk terus ke kontainer. Genangan air ini harus dikuras. Kamu kan bilang, kalau Nia mati, kamu langsung nikah sama aku. Sekarang Nia mungkin udah membengkak di laut. Kita berdua harus acting di depan orang tua itu sampai kapan? Santai aja. Meski Nia udah mati, tapi saham 30% milik Nia belum jadi milikku. Harus dapetin surat kematian. Apalagi si tua Rangga itu masih pegang 45% saham. Kita belum bisa langsung berantem sama mereka. Aku udah gak bisa sabar. Sehari aja aku udah gak bisa tahan. Sayang, sabar. 7 hari lagi bisa urus surat kematian Nia. Sekarang, kita harus jadi anak yang berbakti. Biar mereka nggak curiga soal kematian Nia. Sayang, tahan sedikit lagi. Nanti kalau udah dapat grup Wijaya, aku pasti kasih kamu pernikahan yang mewah. Ya udah. Kalian ngomongin apa? Ibu kenapa keluar? Tadi aku sedang menghibur Manda. Manda, jangan menangis lagi. Melihatmu seperti ini, ibu juga ikut sedih. Yoga baru pergi setahun lebih. Sekarang dia juga udah pergi. Yang satu adalah pria yang paling mencintaiku. Yang satu lagi sahabat terbaikku. Menurutmu gimana aku bisa gak sedih? Aku beneran gak tahu aku punya dosa apa di kehidupan sebelumnya. Sampai aku kehilangan orang yang kusayangi 2 kali. Arga, kamu harus membantuku menemukan Nia. Bahwa dia pulang, oke? Ibu, tenang aja. Aku akan berusaha sekuat tenaga buat menemukan Nia. Kami pergi dulu. Cepat pergi. Air sudah surut. Buat sementara aman. Harga pasti bakal bilang ke ayah dan ibu kalau aku mati. Tapi mayatku gak ditemukan. Dia mau mendapatkan saham. Jadi dia harus membuat surat kematian. Membuat surat kematian paling cepat butuh seminggu. Aku harus kembali dalam 7 hari.
Udah gak ada makanan lagi. Walau aku bisa mencegah kontainer ini tidak tenggelam, gak lama lagi aku akan mati kelaparan. Sayang, aku harus gimana? Ibu, harus diangkat, harus angkat. Halo, Nia. Diangkat. Halo, halo, Ibu. Tersambung. Halo, Nia. Nia, itu kamu. Kamu bicara dong, Nia. Halo? Kenapa tiba-tiba dimatiin? Halo? Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Halo? Nia? Nomor yang Anda hubungi sedang Iya. tidak aktif. Jangan. Ibu, Ibu, nyala, ayo nyala. Aku mohon, jangan rusak, jangan sampai rusak, jangan rusak. Kenapa? Kenapa bahkan langit juga mempermainkanku? Apa jangan-jangan aku ditakdirkan mati di tempat ini? Ayah, Ibu, kalian buru-buru menelpon kami untuk kesini. Apa kondisi ayah ada masalah lagi? Yang ada masalah bukan aku, tapi kalian. Kalian kasih tahu aku, Nia sebenarnya di mana? Tua bangka ini kenapa tiba-tiba nanya begitu? Jangan-jangan mereka melihat sesuatu. Ayah, Nia nggak ketemu. Itu kelemahanku. Tapi ibumu menelepon Nia. Teleponnya terhubung. Kamu jelasin, ini sebenarnya kenapa? Nia belum mati. Waktu itu kami kira dia pasti udah tewas. Nggak disangka, ternyata HP-nya tertinggal. Dasarnya sialan, nyawanya hebat banget. Masa belum mati juga? Katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Bukannya kalian bilang Nia jatuh ke laut? Dia sudah tiada, hah? Mereka nggak mencari Nia. Berarti belum tahu yang sebenarnya. Aku nggak boleh panik. Bu, Nia telepon ngomong apa? Dia di mana? Kita harus cepat cari dia. Iya, Kamu beneran gak tahu? Aku tahu apa, Bu. Nia sendirian di laut, pasti sangat berbahaya. Kita harus cepat cari dia.
Telepon itu hanya tersambung sebentar. Aku belum sempat bicara udah terputus. Aku coba telepon lagi tapi udah nggak bisa. Tapi sebelumnya kalian bilang Nia jatuh ke laut. Lalu HP-nya kok masih bisa nyala? Tante, mungkin waktu itu kami sibuk cari Nia. HP-nya tertinggal di kapal. Kami nggak sadar. Ini beneran? Beneran udah tiada. Paman, Tante, Nia kan sahabat terbaikku. Kalau bisa, aku rela mati buat gantikan dia. Mana mungkin aku tega sakiti dia. Ayah, Ibu, aku dan Manda sama seperti kalian, gak bisa terima Nia pergi begitu saja. Tenang, aku pasti akan cari dia dan bawa dia pulang. Itu suara peluit kapal. Tolong! Tolong! Ada orang di dalam! Tolong! Terlalu jauh. Terlalu jauh. Orang di kapal pasti gak bakal dengar teriakanku. Hanya dengan keluar kontainer, aku bisa selamat. Tapi kontainer ini dari besi. Tanpa alat, ini mustahil terbuka. Bor listrik, bisa pakai bor listrik. Bentar lagi Nia, bertahanlah. Gak boleh, tinggal sedikit lagi. Baterai. Kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Masih ada harapan.
putus. Bisa juga putus. Kenapa bisa kayak gini? Hai. 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 Aku haus. Sadarlah, Nia, sadarlah. Jangan minum air ini. Air tahu Pak? Udah 3 hari, Nia, wanita licik itu, kenapa belum mati juga? Rencana kita hampir ketahuan. Tenang aja, dia nggak akan bertahan lama. Nggak ada yang pergi ke area laut itu. Setelah 7 hari, kita bisa dapatkan sertifikat kematiannya. Semua miliknya akan jadi milik kita. Tapi 2 orang tua itu nggak bakal membiarkan kita berhasil. Kalau gitu, paksa mereka buat menyerahkan kendali perusahaan kepada kita. Sial. Lubangnya bocor lagi. Kenapa airnya udah setinggi ini? Enggak, jangan. Tolong, tolong, tolong anakku. Jangan, jangan. Tolong, tolong. Tolong. Hujan turun. Hujan turun. Hujan turun.
Gergaji nggak bisa memotong, aku bisa menariknya. Sekarang, tunggu aja sampai hujan berhenti. Kamu bilang apa? Kok bisa begini? Ayah, nggak tahu kabarnya bocor dari mana. Orang luar udah tahu Nia hilang dan Anda sakit parah. Sekarang perusahaan nggak ada pemimpin. Para pemegang saham terus mendesak. Harga saham perusahaan terus turun. Kok bisa begini? Nia belum ditemukan. Kenapa perusahaan juga? Yang paling sulit ditangani adalah yang dipimpin Pak Wira. Beberapa pemegang saham besar memaksa kami untuk membuat surat kematian Nia. Ganti orang buat mengambil alih perusahaan. Mau menjaga perusahaan tetap berjalan. Nggak boleh, Nia belum ditemukan. Aku dan orang tua nggak bakal setuju untuk mengurus surat kematian Nia. Arga, aku tahu kamu mengkhawatirkan Nia, tapi perusahaan adalah hasil jerih payah Paman dan Nia. Kita nggak boleh mengabaikannya. Dia pasti nggak mau melihat perusahaan yang dia bangun sendiri, Grup Wijaya, runtuh. Bagaimanapun juga, Nia belum ditemukan. Aku nggak akan menyerah. Pak Rengga, ada masalah. Ini surat tuntutan pemegang saham yang dikirim Pak Wira dan kawan-kawan. Mengingat perusahaan sudah terjerumus ke pengendali aktual krisis vakum. Mereka minta dalam 48 jam Anda harus menunjuk eksekutif krisis sementara. Kalau enggak, mereka akan mengadakan rapat umum pemegang saham buat memutuskannya sendiri. Nia hilang beberapa hari, mana mungkin mereka. Si tua bangka. Nah, aku mau lihat kamu masih bisa duduk tenang apa enggak. Pengacara Diana, kamu umumkan atas namaku ke Dewan Direksi. Menantuku Arga akan menjabat sebagai Presidir Grup Wijaya. Atas namaku sepenuhnya melaksanakan tugas Ketua Dewan, menangani keputusan penting perusahaan. Arga, urusan perusahaan kamu harus tangani dengan baik. Kamu juga harus mencari Nia. Kamu harus mencarinya. Tenang. Kapal besar. Tolong. Gak bisa. Kapal besar akan segera pergi jauh kalau kesempatan ini lewat. Gak tahu butuh berapa lama lagi harus bisa ketemu kapal. Aku harus segera keluar. Cepat buka. Sayang, tahan ya. Kamu tahan sebentar lagi. Kita akan segera keluar. Bentar lagi. Kapal besar akan dekat kontainer. Nia, kamu dorong kuat.
Tolong, tolong, tolong. Jangan pergi, tolong aku dan anakku. Tolong. Tolong, tolong, jangan pergi. Jangan pergi, tolong, tolong, tolong. Udah terlambat, masih terlambat selangkah. Sayang, sedang menghibur ibu ya. Iya, Nia. Kamu sekarang bukan hanya dirimu sendiri. Kamu masih punya anak. Selama belum sampai saat terakhir, kamu gak boleh menyerah. Ayah, ibu, kalian sekarang gak apa-apa kan? Pak Joko, kondisi ayahku sekarang gimana? Asal Parangga minum obat tepat waktu, tubuhnya akan perlahan baik. Obat belakangan ini sangat krusial, jangan sampai berhenti. Kalian harus mengawasi Parangga agar minum obat tepat waktu. Tenang aja Pak Joko, kami pasti akan membuat ayah minum obat tepat waktu. Baiklah. Hanya sekedar pelaksana tugas presidir, apa artinya? Yang aku mau adalah grup Wijaya, posisi ketua dewan. Tinggal 3 hari lagi, kita bisa mengurus surat kematian Nia. Orang tua itu masih menyerahkan sahamnya kepadaku buat diwakilkan. Grup Wijaya sebentar lagi jadi milik kita. Selama waktu ini, kamu harus berbakti dengan baik. Pastikan dia minum obat dengan teratur. Ikan, ada ikan. Nia, kamu lagi ngapain? Masa ikan bisa dengar perintahmu? Sayang, dengar kata-kata ibu. Kita harus bertahan sedikit lagi. Bertahan sedikit lagi. Udah 4 hari berlalu. Masih belum ada yang mencariku. Mungkin ayah dan ibu mengira aku udah meninggal. Ya Tuhan, kumohon kirimkan seseorang buat menyelamatkanku dan anakku. Pesawat. Tolong. 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 Tolong aku. Enggak.
Nggak bisa seperti ini. Pesawat terbang terlalu tinggi, nggak bisa mendengar teriakanku. Aku harus mencari cara menarik perhatian pesawat. Cepat lihat aku. Tolong! 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 Lihat aku! Tolong! Jangan pergi! Jangan pergi! Jangan pergi! Di dalam perutku masih ada bayi. Gak boleh kehilangan banyak darah. Harus langsung merawat luka. Paman, minum obat. Tunggu. Apa Rani udah curiga sesuatu? Tunggu. Ini air panas yang baru aku ambil. Minum obat pakai air panas ya. Tante, aku terlalu ceroboh. Hanya memikirkan agar paman minum obat. Lupa cek suhu airnya. Anak baik. Masa nyalahin kamu sih? Walaupun kamu bukan anak kandung kami, tapi sejak Yoga meninggal, kamu selalu merawat kami, membantu Nia. Di hati kami, kamu udah seperti anak kandung kami sendiri. Tante, jangan bilang begitu. Yoga adalah pria yang paling aku cintai. Dia juga sahabat terbaikku. Kalian memperlakukanku seperti anak sendiri. Kalau aku nggak merawat kalian dengan baik menggantikan mereka, apa aku masih punya muka untuk hidup di dunia ini? Tua bangka, kamu terharu kan? Terharu aja terus. Minum obat lagi, beberapa hari lagi begitu kamu mati, semua harta Wijaya akan jadi milikku.
Nia. 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 Bangun, Nia. Bangun. Bangun, Nia. Bangun. Nia. Bangun. Ini aku. Nia. 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 Ayah, ibu. Akhirnya kalian datang menyelamatkanku. Oh, Nia. Kamu jatuh ke laut. Aku, ayahmu, serta Arga dan Manda sangat khawatir. Ibu nggak boleh percaya mereka. Aku jatuh ke laut itu palsu. Aku di sini karena mereka berdua, Arga dan Manda. Kami apa? Kalian mau apa? Nia, sekarang aku bawa orang tuamu ke sini. Kalian sekeluarga pergilah ke neraka bersama. Jangan. Arga dan Manda, demi mendapat Berpijaya, pasti akan menyakiti orang tuaku. Demi anak yang belum lahir, demi ayah dan ibu. Nia, kamu harus bertahan. Arga dan Manda, aku pasti akan keluar dari neraka dan membuat kalian membayarnya. Sayang, ibu tahu kamu lapar. Ini salah ibu. Ibu yang membuatmu ikut menderita bersama ibu. Lima hari ini terasa seperti 5 tahun. Sekarang yang bisa dimakan hanya ikan di laut, tapi gak ada jari. Jari, aku bisa memakai kabel earphone ini untuk membuat jari. Sayang, tunggu bentar ya. Ibu akan segera dapat makanan. Pak Yoga, Anda udah bangun? Syukurlah. Tapi kalau Anda masih hidup, kenapa nggak pulang?
Ada beberapa hal yang belum aku pahami. Aku belum bisa pulang sekarang. Anda nggak tahu, selama Anda nggak ada, Pak Rangga dan Bu Nia. Ayahku dan Nia kenapa? Bu Nia sedang di laut terkena badai dan tercebur ke laut, udah meninggal. Ini. Dan dia sedang hamil tua. Pak Rangga nggak bisa menerima setelah mendengar kabar ini. Penyakitnya kambuh dan dirawat. Apa kamu bilang dia meninggal? Ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Arga merasa Bu Nia terlalu lelah akhir-akhir ini, mau mengajaknya ke laut buat bersantai. Nggak disangka terkena badai. Hanya Pak Arga dan Bu Manda yang kembali. Arga. Pak Yoga, Ini bukan kecelakaan. Ini pembunuhan. Dia mengalami kecelakaan. Ini pasti ulah Arga dan Manda. Dia mengalami kecelakaan. Ini pasti ulah Arga dan Manda. Pak Arga, itu nggak mungkin. Pak Arga sangat mencintai Bu Nia. Bu Nia bahkan sedang mengandung anaknya. Mana mungkin dia mau menyakiti Bu Nia? Semua ini hanya sandiwara buat dilihat publik. Dia dan Manda udah lama bersama. Kecelakaanku juga ulah mereka berdua. Kenapa, Manda? Kamu kenapa? Yoga, ini semua salahmu sendiri. Aku sudah bersamamu bertahun-tahun, tapi di hatimu hanya ada adikmu. Lalu aku apa? Karena kamu udah tahu tentang aku dan Arga, aku nggak bisa membiarkanmu hidup. Tapi aku janji, adikmu akan segera menyusul buat bersamamu. Manda. Dulu, saat aku melihatnya dengan Arga, saat aku hendak memberitahu dia, mereka membuat kecelakaan. Untungnya, aku ditemukan tepat waktu. Aku gak mati. Ini salahku. Kalau aja aku bangun lebih cepat, dia gak akan mengalami ini. Arga, harimau pun gak akan memakan anaknya. Pak Yoga, jangan salahin diri sendiri. Sekarang kendali grup Wijaya ada di tangan Arga. Gimana kalau kita laporkan ini pada Pak Rangga? Jangan gegabah dulu. Kita belum punya bukti buat mengungkap kejahatan mereka. Selain itu, tolong cari tahu lokasi Nia jatuh ke laut. Aku gak percaya Nia udah meninggal. Aku harus melihatnya hidup atau mati. Oke. Ikan. Masuk jaring. Cepat masuk jaring.